semua. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Paralel dari ayat ini bisa kita temukan dalam Matius pasal 7 ayat 26 dan seterusnya, kalau bisa dari pasal 21. Saudara, mengapa saya mengambil kitab Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 ini? Dikarenakan sebetulnya ini masih secara proses perenungan ini masih ada kaitannya dengan khotbah renungan yang saya berikan beberapa minggu yang lalu. Masih berkaitan dalam perenungan saya dengan Matius pasal 23 dan pasal 24. Dalam Matius pasal 23 yang minggu lalu sudah kita tutup dalam sebuah renungan, kita melihat bagaimana Tuhan menegur orang-orang berpendidikan dalam hal kerohanian, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang munafik bisa dikatakan. Dan bagaimana Tuhan meminta para murid untuk mengikuti ajaran mereka, tetapi tidak menuruti perbuatannya. Itu bisa kita temukan dalam Matius pasal 23 ayat yang kedua. Seperti itu. Mengikuti ajarannya, tapi jangan turuti perbuatannya. Dikarenakan apa? Karena mereka mengajar, tetapi tidak melakukannya. Mungkin kadang-kadang kita juga terjebak di sana. Sebagai seorang tua yang dalam satu keluarga, kita mengajarkan anak untuk berbuat benar. Kadang-kadang ada satu kesempatan di mana kita, dalam tanda kutip ini, terpaksa tidak bisa melakukan apa yang kita ajarkan. Kita ajarkan jangan berbohong, dalam tanda kutip, kita terpaksa untuk berbohong di depan anak kita misalnya. Kita terjebak dalam hal seperti itu. Ataupun misalnya para pengajar di dalam jemaat. Di sini mungkin saudara saya sendiri dan saudara Daud. Kadang-kadang kami juga terjebak dalam hal tersebut, di mana kami mengajar, tetapi kami tidak melakukannya. Tuhan katakan hal-hal seperti itu yang dituruti. Kalau ajarannya sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Tantangan seorang Kristen adalah melakukan pengajaran. Itu tantangannya. Nah, berkaitan dengan itu, mari kita perhatikan Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya berbicara tentang mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Di sini dibicarakan tentang dua macam dasar. Kalau dalam kitab Matius ini diperpanjang dari Matius pasal 7 24 sampai 27. Sebetulnya dimulai dari Matius pasal 7 ayat 21. Saya bacakan dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kalau dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 dibicarakan tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Orang yang mendengar perkataan Tuhan kemudian melakukannya disebut sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya disebut sebagai orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Para pendidik dalam masyarakat Yahudi telah mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka bukan saja mendengar pengajaran Tuhan di Yerusalem, tapi bila kita perhatikan kitab-kitab Injil, mereka beberapa dari mereka mengikuti Tuhan
Mereka datang untuk mendengar pengajaran Tuhan. Mereka telah mendengar. Puncaknya, mereka telah mendengar teguran Tuhan dalam Matius pasal 23. Kemudian mereka pun telah mendengar apa yang akan terjadi akibat Tuhan, dalam tanda kutip saya kasih, marah atas perilakunya. Dalam Matius pasal 23 ayat 2 yang tadi saya kutip, mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Kalau kita telusuri dan kita ingat kembali renungan-renungan di waktu-waktu yang lalu, dikatakan mereka merampok janda-janda, misalnya seperti itu. Mereka mengagulkan diri mereka sendiri dengan sombong, berdiri di depan untuk dilihat orang, seperti itu. Dan Tuhan sampai batas kesabarannya, marah, kemudian menubuatkan akan adanya hukuman. Pertanyaannya, setelah mendengarkan pengajaran, setelah mendengarkan teguran, dan setelah mendengarkan nubuatan akan apa yang terjadi kepada mereka, reaksinya seperti apa? Reaksinya seperti apa? Saudara, para murid tentunya pernah mendengar tentang pengajaran dua macam dasar. Karena dalam kitab Matius ini baru terjadi dalam pasal 7, Tuhan baru memulai perjalanan pelayanannya, boleh dibilang seperti itu. Dia mengajar di sebuah bukit, yang kita kenal sebagai khotbah di bukit, berbagai macam pengajaran. Dan salah satunya pengajaran tentang mengikuti, melakukan apa yang telah diajarkan. Murid-murid tentu mengerti. Tuhan telah berbicara seperti ini. Saya harus bereaksi seperti apa? Kalau kita perhatikan Matius pasal 24 ayat 3 dan seterusnya, murid-murid bereaksi dengan benar. Ketika Tuhan katakan bait suci akan diruntuhkan, mereka bertanya, kapan waktunya? Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 3. Mereka bertanya, kapan waktunya? Kemudian Tuhan berikan gambaran kapan dan apa yang harus mereka lakukan. Nanti itu akan kita lihat dalam Matius pasal 24 dan seterusnya. Reaksi yang lain dipertontonkan oleh para pemuka agama Yahudi. Setelah ditegur dengan keras oleh Tuhan, mereka memberikan reaksi yang berbeda. Reaksinya apa? Bukannya malah mendengar apa yang telah dikatakan Tuhan, mereka memilih untuk menyalibkan Tuhan. Sebetulnya mungkin saudara sudah mendapatkan gambaran siapa yang disebut dengan orang bijaksana di sini dan siapa yang disebut dengan orang bodoh di sini. Dalam kasus Matius pasal 23, reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh kedua pihak ini. Murid-murid kemudian bertanya kapan, kalau para pemuka agama Yahudi malah merencanakan waktu untuk membunuh Tuhan. Karena mereka tidak percaya. Mereka sudah mendengar, tetapi mereka tidak percaya. Kembali dalam Lukas pasal 6. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Dalam Matius pasal 7 ayat 21, banyak orang mengatakan dia berseru kepada Tuhan. Dia telah melakukan banyak hal. Dan Tuhan sebut mereka sebagai pembuat onar, pembuat kejahatan. Kalau kita perhatikan Matius pasal 27 ayat 21 sampai 23. Saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah melakukan tanda mujizat, tetapi Tuhan sebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Orang-orang ini mengakui bahwa ada Tuhan, orang, personal, yang pantas saya sebut Tuhan, yaitu Allah. Mereka akui bahwa diri mereka adalah anak Allah. Mereka akui bahwa mereka adalah keturunan Allah. Karena mereka merasa mereka keturunan Abraham, bapa yang dipilih oleh Allah sebagai bapa orang beriman. Mereka mengaku bahwa mereka adalah bangsa yang paling suci. Tetapi kembali lagi, itu hanyalah pengakuan. Itu hanyalah pengakuan.
Kenyataannya, Tuhan katakan, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bagaimana mungkin saya katakan bahwa saya seorang Indonesia misalnya, dan saya bangga sebagai orang Indonesia, tapi pada kenyataannya saya tidak mengangkat nama Indonesia, saya tidak berlaku sebagai seorang Indonesia, hidup kebarat-baratan misalnya, tidak menjunjung etika-etika Indonesia, tapi kemudian saya tetap berbicara bahwa saya adalah orang Indonesia. Menyentuh makanan Indonesia pun saya tidak mau, menyentuh nasi misalnya. Bukan dikarenakan masalah kesehatan, tetapi masalah rasa. Saya lebih suka makanan luar, makanan barat, karena gengsinya berbeda. Tapi kemudian, saya tetap mengaku sebagai bangsa Indonesia. Tentu kita mengerti bahwa keadaan seperti itu menunjukkan kemunafikan dari orang tersebut. Sama seperti orang-orang yang mengaku bahwa mereka bertuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhannya. Karena itu sama. Dan Tuhan berikan dua analogi seperti ini. Orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Mendengar dan melakukan. Dalam kitab Matius ini dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Dan inilah keadaan yang diinginkan oleh Tuhan. Apabila kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, konsekuensi logis apabila kita mendengarkan firman-Nya yang merupakan perintahnya, Tuhan menuntut kita untuk melakukan. Karena itu dia sebut kita bijaksana dalam Matius pasal 6 ayat 24. Seperti itu. Bijaksana. Analoginya seperti ini. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dianalogikan dengan membangun rumah di atas batu. Efeknya apa? Kokoh. Sebuah rumah, sebuah bangunan bisa disebut kokoh apabila ada faktor yang membuktikan, tantangan yang membuktikan bahwa bangunan itu kokoh. Di sini dikatakan hujan. Ini baru teruji. Sebuah rumah bisa dikatakan kokoh apabila ketika dia menghadapi tantangan ini, faktor tantangan ini, dia tetap berdiri kokoh. Tuhan memberikan analogi ini karena dia mengerti. Dia yang mengerti kehidupan karena dia menciptakan kehidupan. Dia mengerti apa yang dibutuhkan manusia. Karena dialah yang menciptakan manusia. Dia yang mengerti tentang jalan menuju surga. Karena dialah, saya kasih tanda kutip, yang menciptakan surga. Seperti itu. Ketika dia memberikan firman, ketika dia memberikan perintah, dia tahu itu demi kebaikan manusia. Di bagian awal, Yohanes Pembaptis telah berteriak-teriak di padang gurun. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni. Seperti itu. Kemudian Tuhan dalam kitab Matius pasal 4 dan seterusnya memulai pelayanannya dengan pemberitaan seperti itu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan dosamu akan diampuni. Pemberitaan yang sama. Pertanyaannya, saya percaya atau tidak? Coba kita katakan seperti ini, kita adalah kumpulan orang Yahudi, kemudian kita mendengar pemberitaan itu. Mungkin masing-masing dari kita akan berpikir, orang ini siapa dan beritanya apa? Apakah dia pantas didengar atau tidak? Kan seperti itu.
Yohanes Pembaptis muncul, dia berteriak-teriak. Tuhan Yesus muncul, dia berteriak-teriak tentang pertobatan, memberi diri dibaptis, kemudian dosa akan diampuni. Dan Tuhan Yesus tidak hanya berteriak-teriak, dia kemudian melakukan tanda-tanda mujizat. Dalam kitab Yohanes pasal 3, seorang guru, Nikodemus, yang merupakan anggota dari majelis tinggi Yahudi, mengakui bahwa Tuhan adalah seseorang yang berasal dari Allah. Dia tahu bahwa Tuhan adalah utusan Allah. Dengan tanda-tanda tersebut, dia tahu. Kembali lagi ke analogi kita sebagai orang Yahudi, kita mendengar Kristus berbicara tentang pertobatan, kita mendengar Kristus melakukan tanda mujizat. Pertanyaan pertama, reaksi kita seperti apa? Setelah mendengar, apakah kemudian kita melakukan? Itu mungkin seharusnya reaksi yang muncul secara logis itu, karena ada tantangan di sana. Saya telah melakukan tanda mujizat, dan sekarang saya menantang Anda semua untuk bertobat, untuk memberi diri dibaptis, supaya dosanya diampuni. Percaya atau tidak? Orang-orang yang bijaksana kemudian melakukan apa yang dikatakan Tuhan, mendengar lalu melakukan. Dia seperti membangun dasar kehidupannya di atas pondasi yang kokoh. Apa pondasi tersebut? Perkataan Tuhan. Kalau Anda melakukan ini, melakukan perkataan saya, pondasi yang kokoh ini, maka Anda akan selamat. Saya percaya, saya melakukan, saya memiliki pondasi yang kokoh. Dan saya memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan, bangunan rohani saya di atas pondasi yang kokoh tersebut. Karena saya melakukan apa yang saya dengarkan. Tuhan katakan jangan berbohong kepada kita semua. Apakah kita percaya bahwa perintah itu berasal dari Tuhan, jangan berbohong? Apakah kita percaya apabila kita berbohong, kemudian kita akan masuk neraka? Kalau kita percaya, kemudian kita melakukan, dan kita tidak berbohong, berarti kita memiliki dasar bahwa Tuhan telah mengatakan jangan berbohong, kamu akan masuk surga. Itu dasar kita. Itulah kekokohan kita. Tuhan katakan, berilah dirimu dibaptis. Dan kita percaya dan kita melakukannya. Itulah dasar kita. Karena Tuhan katakan, siapapun yang dibaptis, dia akan selamat. Itulah kekokohan kita. Ketika hujan badai datang, hukuman Tuhan datang, godaan Tuhan datang, karena kita mendengar dan melakukan, karena kita memiliki dasar yang kokoh tersebut, firman Tuhan yang telah kita lakukan, akhirnya kita tahan terhadap ujian ini. Saudara, ujian kerohanian kita itu bukan di saat kita sedang berada di puncak tertinggi biasanya. Itu biasanya berada di puncak saat titik terendah dalam kehidupan. Ketika kita sedang jatuh, itulah biasanya ujian keimanan kita muncul di sana. Sama seperti kualitas diri. Ujian kualitas diri kita itu terjadi bukan ketika kita berada di atas, biasanya berarti ketika berada di bawah. Ketika kita sendirian. Ini saya katakan, ujian kualitas diri adalah ketika kita sendirian. Karena kalau kita beramai-ramai, biasanya kita cenderung malu untuk melakukan hal yang salah. Saya beri contoh. Kalau kita memakai kendaraan di malam hari atau di subuh hari, lampu merah misalnya dan kosong. Sebagai seorang yang telah mendapatkan surat tanda mengemudi, seharusnya mengerti apa guna lampu tersebut. Tidak pernah dikatakan kalau jalan kosong, terobos saja, kan gitu. Nggak pernah dikatakan dalam ujian lalu lintas. Selalu dikatakan kalau lampu menyala merah, kita harus berhenti. Walaupun kosong. Tetapi disitulah ujian kualitas diri kita. Apakah kita sebagai seorang pribadi mau berhenti menaati perintah aturan yang kita sepakati bersama itu, walaupun tidak ada orang yang melihat kita.
Itu contoh kecil. Sama seperti kekristenan kita. Di sini kita bersama-sama sebagai satu kumpulan jemaat, sebagai satu tubuh. Mungkin untuk melakukan suatu dosa merasa sungkan, ataupun tidak bisa karena teman-teman akan mengingatkan. Tetapi ketika kita sendirian di dalam dunia, dan ada godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, disitulah sebetulnya ujian dari kerohanian kita. Ketika kita sendiri, sebetulnya bersama Allah, dan tidak ada orang yang mengingatkan, itulah titik ujian kita. Orang yang mendengar dan melakukan memiliki ke dasar kekokohan. Karena dia tahu, dia memiliki jaminan bahwa bangunan kerohanianku, rumah rohaniku, dibangun di atas mendengar dan melakukan. Sama seperti tadi, etika di lalu lintas, saya seorang pengendara yang baik, karena bangunan etika lalu lintas saya dibangun dari saya mendengarkan aturan lalu lintas, kemudian melakukannya. Dan saya berhak berkata bahwa saya pengendara lalu lintas yang baik, yang tidak melanggar lalu lintas. Seperti itu analoginya. Itulah bijaksana. Kontras dengan keadaan ini, ada orang yang mendengar, tetapi dia putus. Ada gap antara mendengar dan melakukan. Ada gap. Kalau ini, dia langsung lakukan, ini dia mendengar, tapi dia tidak melakukan. Dan dengan apa orang ini disamakan? Dikatakan, tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Kalau dalam kitab Matius, di atas pasir. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kembali saya katakan, ujian terhadap bangunan itu adalah ketika ada tantangan, faktor tantangan. Di sini tetap hujan, badai. Seorang yang telah mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan tidak memiliki dasar dalam kekuatan. Karena dia tidak memiliki jaminan. Karena dia tidak membangun bangunan rohaninya di atas dasarnya yang kuat. Kita semua pernah belajar tentunya. Apa yang terjadi apabila kita belajar tetapi tidak mempraktekkan? Karena bentar lagi masuk BLK ya, Balai Latihan Kerja. Saya percaya kalau misalnya dalam Balai Latihan Kerja itu ada teori-teori yang diberikan, tetapi tidak langsung dipraktekkan. Saya percaya itu pasti lupa. Ada sebuah buku yang ini No Can Do. Sebuah buku, saya dan saudara pernah pelajari buku ini. Dia katakan bahwa lebih dari 50% hal yang kita dengarkan itu hilang setelah kita selesai mendengarkan. Itu hilang. Dan salah satu cara supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan itu bisa tetap kita ingat, dia katakan yang pertama harus diulang lagi minimal 2 jam sesudahnya atau besoknya atau 3 hari sesudahnya, minimal 3 kali pengulangan. Tetapi setelah saya pelajari lagi buku itu, satu hal yang paling penting yang membuat kita tetap ingat terhadap pelajaran adalah ketika kita mengajarkan kembali. Dalam arti, kalau ada hal yang perlu kita praktekkan kembali. Kalau ada hal yang hanya berupa teori, kita ajarkan ke orang lain teori tersebut, itu membekas dalam diri kita. Tapi sesuai dengan pengamatan para ahli ini, apa yang kita dengar lebih dari 50% akan hilang. Apa yang kita pelajari lebih dari 50% akan hilang apabila kita tidak segera melakukan aksi terhadap hal tersebut. Itu dalam hal pengajaran. Lebih parah, Tuhan dalam hal rohani.
Saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Orang seperti apa yang berusaha membangun rumahnya tanpa dasar? Atau orang seperti apa yang berusaha membangun rumahnya di atas pasir? Saya pikir kadang-kadang sebodoh-bodohnya orang, apabila dia telah mempunyai pengalaman membangun rumah, sebodoh-bodohnya orang, dia akan mengerti tentang faktor tantangan ini. Sebodoh-bodohnya orang. Dalam perenungan saya dapatkan seperti ini. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir atau tidak berdasar, itu adalah orang yang tidak ingin memiliki jaminan di masa depan. Karena apa? Karena dia hanya ingin sementara bangunan itu berdiri. Mari kita lihat lapak-lapak. Dia tidak pernah dibangun di atas dasar yang kuat. Dia hanya membutuhkan tiang dan tali. Kadang-kadang talinya pun rafia. Pernah perhatikan? Rafia. Sampai-sampai dia tidak memperhatikan apakah kalau ada angin, bagaimana caranya, enggak. Karena dia tahu, saya hanya akan berjualan misalnya 4-6 jam, setelah ini saya bongkar. Dia tidak berencana untuk membangun tempat tinggal yang permanen. Dia tidak berencana untuk tinggal di rumah tersebut selamanya. Dia tidak berencana. Dalam kebodohannya. Makanya dia bangun rumah di atas tanah yang tak berdasar, di atas pasir. Sebodoh-bodohnya orang, saya percaya kalau dia memang berencana tinggal, dia akan menghitung bahwa ini kalau ada ini seperti apa, kalau ada hujan seperti apa, kalau ada badai seperti apa. Bahkan nenek moyang kita itu kalau boleh kita bandingkan dengan sekarang yang tingkat kemajuan pemikirannya lebih jauh tertinggal di belakang, mereka mengerti tentang faktor tantangan. Orang yang tinggal di hutan membangun rumah di atas pohon karena faktor cawan buas misalnya. Orang-orang yang tinggal di tepian pantai, mereka menjorok lebih ke atas karena faktor pasang air misalnya, air pasang. Mereka mengerti faktor tersebut. Dalam perenungan saya katakan, sebodoh apa sih orang membangun rumahnya tanpa dasar? Saya temukan satu hal bahwa mereka tidak berencana hidup selamanya di rumah tersebut. Mereka hanya berencana hidup sementara. Tidak selamanya. Mereka tidak berencana bahwa masa depan saya dijamin dalam rumah yang saya bangun ini. Kalau Pak memiliki rumah, pasti kan pikirannya masa depan. Nanti disinilah ketika Reno misalnya masih anak kecil, disinilah anak saya akan bertumbuh besar. Disinilah nanti anak saya mungkin akan dinikahkan. Itu angan-angan kita masa depan. Disinilah saya akan menghabiskan masa pensiun saya misalnya. Kita berpikir masa depan, kita tidak berpikir sementara ketika membangun rumah. Bahkan kalau misalnya ada kelebihan uang, mungkin saya akan bangun tiang-tiang ini, siapa tahu nanti ada lagi tambahan untuk bangun lantai 2. Kita berencana untuk tinggal. Tidak seperti orang yang bangun di atas pasir. Tidak berencana untuk tinggal secara permanen dan lama, tapi hanya untuk sementara. Itulah kebodohan. Ada gap, ada antara mendengar dan melakukan. Kembali lagi dalam Matius 23, Tuhan telah memberikan teguran yang begitu keras kepada para pemuka agama Yahudi. Apakah mereka akan memilih mendengar dan melakukan? Atau mereka hanya memilih untuk mendengar, tapi tidak melakukan? Kita melihat bahwa di antara mereka memilih untuk melakukan ini. Mendengar, tetapi tidak mengambil aksi terhadap apa yang telah didengar. Akhirnya apa? Mereka menyalibkan Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 29, mari kita baca. Tuhan membuat perbandingan
dalam Matius 7 pasal 29 ayat 30. Ketika Tuhan berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia mengutip beberapa ayat ini, dikatakan seperti ini. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ada dua pihak di sana, dua strata sosial saya katakan. Di situ pemungut cukai, dibandingkan dengan ahli Taurat. Yang satu orang yang benar-benar mengerti tanda kutip firman Allah dan budaya bangsanya. Yang satu orang yang bisa dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena dia mengambil cukai atau pajak ekonomi dari bangsanya. Tetapi reaksinya berbeda. Yang ini mengikuti ini, yang ini mengikuti ini. Dia mengikuti yang di bawahnya. Sama-sama mendengar berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, sama-sama mendengar berita yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi reaksinya berbeda. Saudara, apapun pendidikan kita, apapun pengetahuan kita terhadap firman, Tuhan menuntut kita untuk ini. Dan Tuhan telah membuktikan, sejarah telah membuktikan bahwa dalam proses pemberitaan firman Allah, masyarakat yang terendah, pemungut cukai, masyarakat kelas paling bawah, dalam strata sosial mereka, dalam pandangan mereka, adalah orang yang gampang menerima, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Tetapi orang-orang pintar ini sulit menerima. Dan akhirnya orang-orang bodoh ini adalah orang-orang bijaksana dibalikkan oleh Tuhan karena mereka memiliki dasar yang kokoh untuk menghadapi tantangan hujan dan badai dalam kehidupan rohaninya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar, berpikir mereka bijaksana, berpikir mereka dapat membangun dasar yang kokoh. Tuhan nyatakan, tidak. Kamu membangun rumah yang gampang rubuh, yang tidak kuat menghadapi tantangan rohani hujan dan badai. Tantangan buat kita sekarang, percayakah kita? Percayakah kita akan firman yang menyatakan, kalau engkau mengikuti aku, engkau memiliki dasar yang kokoh. Itu tantangan buat kita sebagai orang Kristen. Percayakah kita kalau engkau telah mendengar firman-Ku dan engkau mau melakukannya, dan tidak hanya dibiarkan menjadi wacana, kita akan memiliki dasar yang kokoh. Ini juga tantangan sebetulnya untuk kita. Kita telah mendengar Tuhan menyatakan firman ini. Tantangannya, apakah kita mau percaya, kemudian melakukannya, atau kita berhenti di mendengar saja? Kita berhenti di mendengar. Tidak mudah mengikuti perintah Tuhan. Itu bisa saya katakan. Tidak mudah. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa hidup dengan kehidupan dunia kita. Makanya tidak mudah untuk melepaskan hal tersebut. Tetapi apakah bisa? Bisa. Dalam Kisah Rasul 8 kita melihat bagaimana orang-orang Kristen mula-mula tersebar karena penganiayaan. Dan mereka tetap hidup sebagai seorang Kristen, mereka melakukan hal-hal kekristenan, dalam semangatnya mereka memberitakan tentang kasih Tuhan. Kisah Rasul 8. Ada contoh bahwa bisa. Apakah mudah? Tidak. Mereka harus lari dari penganiayaan, tetapi bisa. Orang lain, pendahulu-pendahulu kita telah membuktikan bahwa hal itu bisa.
Sebagai pribadi, analogi yang lain, kita bisa menjadi seorang pengendara lalu lintas yang baik. Kita bisa berhenti di lampu merah ketika tidak ada kendaraan pun di sana misalnya. Kita bisa, pilihan itu tergantung kita. Bisa. Kita bisa untuk menjadi pribadi yang tidak berbohong. Bisa. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak terlibat zina. Bisa. Karena Yusuf pun pernah berada dalam keadaan seperti itu dan dia lepas. Bisa. Bisa kok kita mendengar dan bisa kok kita melakukan. Tapi tantangannya berat. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan melepaskan. Tuhan telah berjanji dalam kekokohan rumah rohani yang kita bangun akan tahan hujan dan badai. Itulah janji Tuhan. Apabila kita mau mendengar dan melakukannya. Saudara, mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kita semua. Orang-orang Yahudi telah mendapatkan kesempatan dan mereka menolak kesempatan tersebut. Jangan biarkan kesempatan yang sama pun berlalu dari hadapan kita. Jangan biarkan kita pun terjebak dalam paradigma saya telah menjadi seorang Kristen, saya telah ditambahkan dalam jemaat Tuhan, telah memberi diri untuk dibaptis, bertobat, dan sebagainya. Tetapi tidak melanjutkan perjuangan kita dengan melakukan. Kita hanya terjebak dalam pembelajaran, tetapi tidak berjuang untuk melakukan. Dalam Rendra, salah satu almarhum Rendra, menuliskan sebuah puisi. Dia katakan, kesabaran itu seperti matahari, kesadaran seperti bumi, dan di bagian terakhir dia katakan seperti ini, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Dia katakan seperti itu dalam sebuah lirik lagu. Saya bilang, dalam renungan saya pikir itulah inti kekristenan sebetulnya. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Tuhan telah memberikan kata-kata dan firman, dan kita berjuang untuk melakukannya. Firman Tuhan tidak dengan gampang kita terima dan dengan gampang kita lakukan. Butuh perjuangan di sana. Dan akhirnya gap ini akan hilang dan akan mendengar dan melakukan. Tetapi kita harus berjuang, kata kuncinya berjuang. Jadi saudara, berjuanglah kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Karena saya percaya tubuh Kristus hanya akan melakukan apa yang telah diperintahkan. Dan kita seharusnya sebagai tubuh Kristus bersama-sama berjuang, saling bahu-membahu, untuk saling menegur, untuk saling menyatakan kebenaran satu dengan yang lainnya, untuk saling mendorong, berjuang melakukan apa yang telah diperintahkan. Membuat ikatan kita semakin kuat dan menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat membangun bangunan rohani yang kokoh apabila kita sendirian mendengar tapi tidak melakukan.